iya. Kalau mau nonton channel YouTubeku Putu saya nih. Ya, alimentari di sini maksudnya adalah alimentari traktusnya adalah saluran yang dilalui oleh makanan itu sendiri ya, mulai dari mulut hingga anus. Ya. Kemudian ada organ aksesorius atau organ cerna. Di antaranya adalah apa aja? Hepar, pankreas dan spleen. nih Dan ya. Spleen ya. Nah, spleen nggak masuk ya. Oke, kita mulai dari awal itu di traktus alimentari, mulai dari oris atau oral ya. Rongga mulut itu kita bagi menjadi dua. Apa aja? Yang di depan ini namanya? Vestibular. Ya, belakang gigi yang ada lidah, yang ada palatumnya namanya kapum, propium. Ya. Kemudian di oral itu kita lihat ada lidah. Ya, lidah itu kita bagi menjadi 2/3, depan dan 1/3 belakang ya, posterior. Nanti di lidah ini kan ada perbedaan ya. Nah, ini cekungannya ini berbentuk huruf V, itu namanya sulcus terminalis ya, sulcus terminalis. Kemudian ada ini yang bintik besar nih namanya apa? Papila Sirkumvalata yang bintik-bintik. Ya, sirkumvalata. Oke, kemudian ada saliva gland di sana yang mayor tuh ada 3 ya. Di sini apa? Paroidis, kemudian submandibular dan sublingual. Nanti dibaca di mana tempatnya ya. Kemudian turun ke faring, kemudian ke daring juga enggak? Ya. Kemudian ke esofagus apa trakea? Esofagus. Letaknya di belakang ya, posterior. Esofagus itu suatu traktus yang sifatnya muskular gitu ya. Nah, jadi sebenarnya esofagus itu terdiri dari atas itu masih intrinsic muscle, kok intrinsic volunteer muscle. Jadi kapan kita menelan sama enggak, udah ke bawah tuh udah smooth muscle ya. Smooth muscle sehingga gerakannya adalah gerakan peristaltik. Kemudian esofagus menuju ke mana habis itu? Gaster ya. Gaster, ini bentukan gaster. Oke, gitu ya gaster. Jadi bentuknya kayak gini ya. Kemudian si gaster ini dengan esofagus membentuk sphincter namanya sphincter lower esophageal. Ya. Sphincter lower esophageal. Kemudian di bagian mana sphincternya itu? Di gaster di bagian kardia. Karena dibilang kardia sphincter. Ini yang namanya ruge. Ya. Jadi dia bukan vili, tapi kayak aliran sungai gitu ya. Oke. Ini kardia, kemudian ininya apa? Fundus, di sini bagi atau korpus, kemudian di sini greater antrum. oh ya. Di sini ada katuknya ya dengan si duodenum. Kemudian dia ada curvatura minor. Ini kemudian apa lagi? Nah, berapa jenis ototnya? 3 apa ya? Longitudinal, sirkular, dan oblik. Ingat ya 3 ya. Kemudian ke duodenum, turun ya ke duodenum. Duodenum berapa ada bagiannya? 4. Apa aja? Ini namanya
superior. Kemudian ini turunnya descending. Ini horizontal, naik ascending. Nggak ada inferior ya. Oke. Duodenum pars apa? Muara dari ductus biliaris? Pars descending. Ya, itu dia ya. Pars descending atau yang pars kedua. 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Kemudian habis duodenum. Nah, duodenum ini punya mesenterium enggak? Enggak ya, dia adalah organ retroperitoneum. Nah, kemudian lanjut ke usus halus berikutnya. Habis duodenum apa? Jejunum. Jejunum dan ileum kalau kayak gini nggak bisa tahu yang mana jejunum ileum ya. Intinya kalau mereka bertiga dijejerkan, yang paling besar yang duodenum. Nah kalau yang kayak gini kan tak buka. Kira-kira yang ini apa? Ileum. Karena dekat banget sama sekum, membentuk ileosekal. Ya. Nah, apa bedanya ileum dan jejunum? Mana fasa rektanya lebih panjang? Jejunum. Ya. Fasa rektanya si jeju itu lebih panjang. Kemudian arcuatanya 1 sampai 2. Nah, kemudian apa lagi? Kalau ileum fasa rektanya pendek, tapi arcuatanya banyak. Kemudian dari mukosanya apa itu? Dari mukosanya kalau circular fold-nya kelihatan banget di jejunum ya, jadi kelihatan banget ya. Ini kayak bir gitu. Sedangkan di ileum dia kayak baju nggak disetrika. Kemudian ada limfonodinya ya, berupa player. Semua punya circular fold ya, tetapi yang kelihatan banget adalah di jejunum. Oke, jejunum sudah, kemudian masuk sini dia ada valve-nya namanya ileocecal valve. Masuk dia ke sini. Ini namanya apa? Sekum ya, daerah di bawahnya ileocecal valve itu namanya sekum. Segini sekum. Ke atas ini barulah ascending. Kalau lihat appendix yang ini ya, kayak cacing. Nah, ini bilang appendix piriformis. Kemudian ini ascending colon. Kemudian ini transverse. Ini Descending. ya, ini Sigmoid. Itu biasanya dia nggak ada hasta gitu ya, dia agak bisik. Oke, ini flexura apa? Ini Nah, apa yang membedakan antara usus halus dengan usus besar? Yang pertama dia punya ini kayak roti sobeknya, ini apa namanya? Haustra. Ya. Kemudian yang putih ini namanya Tinea. Ya. Tergantung free sama enggaknya. Kalau nggak ditempelin ini namanya free tinea. Kalau transverse colon dia punya free tinea yang di bagian depan, kemudian tinea yang di sebelah yang digantungin omentum namanya omentalis. Tinea omentalis. Yang mesenteriumnya tinea mesocolon. Ya, sekolah. Oke, itu untuk tractusnya. Kemudian kita ke ini. Hepar kita bagi menjadi berapa? Bagus? 4. Ya, apa aja? Right, left. Nah, sekarang kalau kayak gini. Yang ini? Quadratus. Ingat ini ya, ada gallbladder ya. Kalau yang ini? Ya. Kalau sekarang pertanyaannya, struktur apa yang terdapat pada antara lobus kanan dengan lobus quadratus? Lobus kanan dengan lobus quadratus terdapat struktur gallbladder. Itu ya. Caudatus dengan lobus kanan, vena cava inferior. Ya. Kemudian ini ada ligamen yang ke depan namanya
falciform. Oh ya, falciform. Lihat nggak heparnya ini, dia agak licin di sini ya. Kemudian di sini kayak bergerigi. Apa nama area ini? Bare area. Ya, bari gitu. Ya, Bari bare area. Kemudian ini gallbladder. Kemudian ini apa namanya? Ductus apa? Hepatik. Ductus. Ini dari gallbladder. Ductus Cystic. Ya, cystic duct. Kemudian yang grup Y yang sini Hepatik. ya. Belum, ini left sama Right. Kemudian baru ductus Communis. hepaticus gabung dengan cysticus jadi ductus Berkolik. ya, atau ductus apa biliar duct ya. Bile duct. Ini pankreas ya. Pankreas kita bagi menjadi berapa? Ini apa? Processus uncinatus processus nih. Itu agak sedih. Kemudian tepat di daerah sini namanya headnya ya. Kemudian di depannya aorta atau di depannya mesenterium arteri mesenterium itu adalah neck. Jadi ini head, ini neck, ini body, ini tail. Ini processus ya. Di sini proses. Lihat ini, ada dua ductus. Yang nomor 4 ini ductus apa? Pancreatitis mayor, nama lainnya Wirsum. Yang kecil yang 5 ini Santum. Yang bergabung dengan biliary duct ya? Ya, dia keluar di papilla duodenum, ya di ampulla vatera di sini. Nama sphincternya sphincter Odi. Ya, yang kantor ini dia nggak gabung. Di duodenum pars descending. Harus hafal. Itu tentang sekarang ke lihat sudah ya. Nah, blood supply. Kita lihat nih aorta ya, aorta abdominal. Kita bagi menjadi 3 ya untuk memperdarahi si paling atas apa? Foregut, midgut, dan hindgut ya. Untuk foregut ini ada 3. Ini apa namanya? Celiac trunk. Dia dibagi menjadi 3. Satu ke kanan yaitu arteri hepatik komunis ya. Yang ke kiri left gastric dan Right. splenic-nya ya. Oke. Left gastric dengan right gastric itu memperdarahi curvatura minor. Left gastroomental dengan right gastroomental itu memperdarahi curvatura mayor. Left gastric ya langsung cabang dari celiac trunk. Sedangkan right gastric itu cabang dari common hepatic. Ya. Kemudian gastroomental itu cabang dari splenic artery. Jadi ada arteri spleen yang kesini berjalan di atasnya pankreas. Ini cabang celiac trunk ya. Nah, kemudian dia membentuk gastroomental kiri. Terus gastroomental kanan punyanya common hepatik itu ya, turun menjadi pancreaticoduodena. Kemudian ada yang ke arah right gastrohepatik. Kalau ada gastro dengan kok hepatik sih? Right gastroomental. Kalau ada kata gastroomental itu curvatura mayor. Kalau cuman gastrik gitu aja curvatura minor. Ya. Oke. Turun apa saja yang diperdarahi oleh si celiac trunk? Dari atas dulu apa? Enggak, apa saja organnya? Mulai dari kemudian gaster, lagi hepar, lagi sampai duodenum, lagi gallbladder, lagi
Pankreas. Ya. Oke. Turun ke SMP. Ya. Superior mesenteric artery. Dia ini ada yang kanan ke kirinya itu nggak nyambung ya. Dia ke kanan ke kiri yang kemarin kita belajar apa? Renal artery. Cuman nggak bareng sama ini beda sendiri. Ini ada mesenteric superior ya. Dia cabangnya apa? Pancreatico duodenal, yang pankreas dan duodenum dia dari bawah berarti ya sini dia. Nah, di sini. Kemudian apa? Jejunal, kemudian urea, kemudian ya ileokolik, kemudian right kolik, middle kolik. Ya, sampai middle aja. Ya, right and middle. Left-nya punyanya si inferior. Inferior ada 3 aja, left kolik, sigmoid, dan superior. Ya. Oke. Nanti left kolik ini setengah-setengah dia ya, left kolik sama middle kolik itu setengah. Middle kolik itu sampai transversus 2/3-nya, 1/3 akhirnya itu oleh si left kolik. Nah, coba dilihat. Tadi kan ada 3 tuh si aorta itu ya, celiac, 5 sama SMA. Coba sekarang lihat di panduan. Apa yang berbeda dari venanya? Dia nggak ada apa. Biasa nama arteri kan yang ikut sama vena. Inferior mesenteric ada? Ada. Ini dia ya, inferior mesenteric. Superior mesenteric? Ada. Middle-nya? Ya. Celiac? Enggak. Ya, dia pecah langsung ya. Jadi splenic, jadi apa nih? Left gastric. Ya, masuklah dia ke hepatic porta. Ya, vena porta. Nanti vena porta cabang-cabang lagi kecil-kecil. Nanti di dalamnya itu baru terbentuk trias porta. Apa aja di sana? Hepatic vein ya, porta hepatic vein, arteri hepatica, dan bile duct. Vena centralis masuk nggak? Tidak. Nggak ya, vena centralis itu yang nanti dia akan menampung darah dilanjutkan ke dalam inferior vena cava. Itu aja ya, sedikit kok. Sebenarnya banyak tapi kalian kayak sudah menyerap gitu loh. Jadi saya yakin bisa. Apanya menyerap dokter? Menyerap tahu aja gitu loh, nggak kosong-kosong banget gitu. Apalagi yang perdarahan saluran cerna ini susah sekali biasanya. Kalau udah masuk ke blok gastro tuh mereka pecah gitu, ininya anatominya apa gitu. Jadi mereka ngulang lagi biasanya belajar. Dulu nggak seintens itu tahu. Kalau sekarang tahu nanti nempel kok dikit ya, ngerti jadinya belajar ini penyakitnya. Nanti buat di laporan praktikum tentang skemanya ya. Skema celiac terang, apa aja yang terdarahi. Kemudian gambar yang cystic duct ya. Yang apa? Left, right gabung jadi common. Nanti ketemu sama cystic duct jadi putus coledochus. Oke, kemudian perbedaan itu ya, tabel perbedaan antara usus halus sama usus apa kolon. Nanti bedakan juga ya untuk jejunum dan ilium ya. Nanti keluar di soal itu ya. Nanti kalau di sini ditanyakan, Dok, mana sih ilium sama jejunum, nggak bisa kita bedakan di sini ya. Usus halus kecuali buka itu. Kalau di sini pasti tahu ini ilium. Ya. Usus kayak usus ayam yang ini ya. Tapi saya nggak pernah lihat usus ayam yang bagian kolon ya. Ya nggak sih, usus ayam tuh yang ini aja ya. Iya. Usus ayam tuh isinya apa sih? Urut. Cuma enak ya yang ditepungin itu ya.